Berikut merupakan pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial oleh saya, Dwi Ana Suasvivi, SDN Sumber Mulyo Mulu, Kabupaten Rembang. Pada kelas 5, materi literasi dan etika kecerdasan artifisial. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Capaian pembelajaran fase C berdasarkan elemen literasi dan etika kecerdasan artifisial, yaitu mengetahui konsep dasar KA, bagaimana KA bekerja, manfaat dan dampaknya, serta sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik memahami konsep dasar AI dan dapat memberi contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik mampu membedakan penggunaan kecerdasan artifisial yang mendukung kemaslahatan bersama dan yang berpotensi merugikan. Berikut praktik pembelajaran di kelas 5. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kelas 5. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Apa? Tidak, sakit ya, tapi ya, micin ya. Ya,
ada Mbak Meta ini, namanya Meta ya. Namanya Meta. Pernah bertanya apa? Pernah bertanya apa? Curhat. Kamu dapat jawaban. Kira-kira yang balas ini manusia atau robot komputer ya? Itulah yang dinamakan dengan Meta itu namanya. Namanya tadi apa? AI. Coba bahasa Indonesia ya. Secara keseluruhan sudah pernah karena kalian punya aplikasi-aplikasi terkait dengan AI. Hari ini kita akan mengenal banyak teknologi yang menggunakan AI. Di HP ada Mbak Meta, terus kemudian di Google ada. Di Google kamu ketik yang sound ya. Kamu misalnya mencari kucing nangis, gambar kucing nangis, pakai suara nggak usah ngetik, bisa nggak? Keluar ya? Ya, jadi seperti kayak robot diberi perintah kemudian kamu dijawab dengan sesuai apa yang kamu inginkan. Iya betul? Nah, coba sekarang kamu lihat ini dulu. Pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan, apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Anak-anak kelas 5 tadi kan sudah melihat tayangan dari video tentang AI atau AI ya, bahasa kerennya. Nanti judulnya kan sudah sesuai dengan kelompok yang sudah kita susun kemarin ya. Ada 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD atau lembar kerja ya peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada modulnya. Modul itu apa Bu? Yang sudah sering kita berikan langkah-langkah pekerjaan soal. Nah, nanti di sini ada beberapa. Setiap satu kelompok mendapatkan 2 LKPD atau dikerjakan secara kelompok. Ada 2 lembar yang akan dikerjakan bersama-sama. Yang pertama ya. Yang pertama yaitu LKPD pertama ini. Nanti kita akan melihat tayangan yang ada di VR box ya. Di dalamnya nanti dikasih HP. Di dalamnya ada tayangan VR. Kita bisa melihat cara bergantian dalam satu kelompok. Nanti istilah di sini apa yang kamu lihat ya. Gambar ini hanya contoh. Nanti kamu bisa menulis apa yang kamu lihat. Kamu tulis di sini misal ada ikan paus dan lain sebagainya. Terus cara penggunaan VR ini kalau maju ke depan seperti kayak kalau kalian lihat 3 dimensi itu loh ya. Dia kayak maju jalannya ya. Kalau ke samping nanti dia akan melihatkan pemandangan yang lain ya. Namanya ini nanti akan membuka VR games. Kemudian di sini nanti akan ada sensor suara. Sensor suaranya bagaimana Bu? Kalau kamu hadap kiri ya contoh, hadap kiri seperti ini. Di
Kan kita mau ke kafe Bulina. Dia tak pernah sih. Gua ya gua. Nah, kita Bulina. Nah, kita Bulina. Ulangi ya. Kan kita mau ke kafe Bulina. Dia tak pernah sih. Perbedaan AI dan komputer biasa. Di sini ada perbedaannya. Cari yang mana, uraian yang mana. Perbedaannya yang mana? Komputer biasa apa, AI apa, sendi, uraian yang mana? Uraian yang mana yang menunjukkan perbedaan. Cari. Komputer biasa sama AI. Nah, ini ya. Nah, dikasih titik lingkaran. Nah, ini kita pilih arah. Nanti lihat di sini ya. Ya. Nah, ini adalah hasil kerja dari kelompok 1 LKPD yang pertama. Ya, yang pertama ada LKPD yang pertama ketika kita melihat tayangan VR. Mas Iqbal, apa yang kamu lihat dari tayangan VR tadi? Ayo, apa saja? Kan paus terus? Terus perintah apa yang pernah kamu berikan? Untuk apa? Ditembak atau ditendang? Tembak. Terus apa yang terjadi pada ikannya kalau sudah ditembak? Meninggal. Ya, itu di nomor 1 di ikan hiu sama paus ya. Nah, kemudian LKPD yang kedua mengisi gerbong kereta. Yang pertama pengertian kecerdasan artifisial dilambangkan dengan apa? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buat yang dimiliki oleh mesin atau komputer sehingga mereka bisa melakukan tugas seperti berpikir. Ya, dilambangkan dengan stiker apa? Bintang. Taruh ke atas. Bintang ya. Yang nomor gerbong nomor 1. Gerbong nomor 2. Contoh penggunaan kecerdasan artifisial. Ya, contohnya dilambangkan dengan kode apa? Loh, taruh atas. Loh ya, yang nomor 2. Yang ketiga, apa di perbedaan kecerdasan artifisial dan komputer biasa? Siapa? Oh ya. Perbedaan loh, perbedaan. Komputer biasanya dapat menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia yang tidak bisa belajar sendiri.
Ya, dilambangkan dengan kode apa? Lingkaran nomor atas. Nah, lingkaran ya. Selanjutnya yang nomor 4 ada apa sih? Resiko kecerdasan artifisial apa? Resiko. Ya, kodenya apa? Kesimpat taruh atas, simpan ya. Terakhir, apa Kim? Pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk apa? Ya, kodenya Berikut apa? artefak hasil belajar siswa. Ya, semuanya ditaruh ke atas. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya tentang hasil dari kelompok 1? Ya. Kamu tanya apa? Kamu tanya apa? Selain diri dan bawah, apa yang kamu tanya? Berdiri. Ya, ini Mas Rafa mau tanya kepada kelompok 1. Silakan. Selain hiu dan paus, apa yang dilihat dari di dalam yang itu tadi? Apa akibat selain hiu, paus, apa lagi? Kura, ada kura-kura. Tadi kelompok 3 melihat kura-kura juga nggak? Oh ya, berarti betul ya, ada ya di dalam tayangan dengan itu tadi. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, tidak ada ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti tes formatifnya dikumpulkan, nanti Bu Vivi ambil ya. Nah, yang terakhir dari serangkaian pembelajaran ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa? Siapa yang mau? Nah, coba ya. Dapat apa? AI. Arti AI tadi berarti komputer bisa menjawab seperti robot yang menjawab perintah seperti manusia. Terus kemudian apalagi Sandy? Ada Meta, ada Google, ada TikTok, itu adalah titik-titik contoh dari AI. Terus kemudian yang bisa menyebutkan dengan bahasa sendiri perbedaan AI dan komputer biasa. Pak Yuna, pakai bahasa sendiri nggak apa-apa?
Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vivi sangatlah menarik dan menyenangkan, membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa menjadi sangat semangat dan mudah menerima materi yang diajarkan oleh Bu Vivi.